Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Hai guys, gue Ririn. Gue mau cerita pengalaman seram yang terjadi saat gue masih berusia 17 tahun. Walau sudah 5 tahun berlalu, gue masih ingat kejadian ini dengan jelas. Yaitu di saat gue main ke event rumah hantu. Niatnya sih buat hiburan semata. Tapi ternyata ada kejadian janggal yang menimpa gue. Hari ini, tepatnya di hari Kamis, gue dan teman-teman sekolah akan pergi ke rumah hantu yang ada di daerah Kelapa Gading. Event ini tuh besar banget dan cuman terjadi 1 tahun sekali karena bertepatan dengan Halloween di bulan Oktober. Kalau nggak salah ya, nama eventnya itu Shocktober. Sebelumnya, gue tuh diajak sama teman gue yang bernama Tia. Dia ngajakin gue beserta keempat teman gue yang lain. Tia tahu event ini dari internet. Dan karena waktu itu gue adalah orang yang no lab, maksudnya jarang main keluar, jadi ya gue terima ajakannya. Lumayan kan, gue bisa main ke rumah hantu. Terlebih gue juga suka sama event-event kayak gitu. Lalu akhirnya yang ikut pergi itu ada 6 orang, termasuk gue. Kami semua pergi di hari Jumat setelah pulang sekolah. Oh iya, jadi ini tuh ajakan temen gue dadakan. Di hari itu juga dia ngajak, dan kebetulan gue bisa. Ya, jadi gue terima. Sekolah selesai pukul 2 siang. Setelahnya, kami semua langsung pergi dari Matraman ke Kelapa Gading menggunakan Transjakarta. Gue pergi bergerombol pakai seragam sekolah dengan tas besar yang digendong ini. Kemudian, kami pun akhirnya sampai di Kelapa Gading pukul 4:30 sore. Setibanya di tempat, ternyata keramaiannya tuh melebihi ekspektasi gue. Banyak banget orang yang ikut event ini. Kami lalu buru-buru pergi membeli tiket di loket. Sesudah beli, kami diharuskan untuk mengantri. Dan tahu nggak sih, antriannya itu benar-benar panjang, kayak antrian di Dufan. Gue harus menunggu sekitar 5 menitan untuk bisa bergerak ke depan. Jadi, tempat antriannya itu ada di lapangan terbuka. Tempat masuk rumah hantunya itu didekor seperti kapal besar, yang mana seolah-olah kita seperti masuk ke dalam kapal itu. Menit ke menit berlalu, dan ketika semakin mendekat ke gerbang masuk, bau kemenyan dari dalam tercium pekat. Bahkan, hawa dingin AC-nya juga terasa sampai ke antrian. Suara-suara seram pun juga terdengar. Tia, yang ada di sebelah gue, udah takut duluan. Tisu yang ia pegang sudah habis karena keringat dingin yang keluar dari tubuhnya. Padahal kita belum masuk. Aduh, gimana nanti di dalam ya? Pasti serem banget. Dari situ gue mikir, kalau ternyata kami berenam ini adalah orang-orang penakut yang sok-sokan pergi ke rumah hantu. Nggak jadi masuk aja yuk, ucap Tia sambil menggandeng tangan gue. Wajahnya pucat. Gue lalu bilang, tenang aja sih Ti, jangan lebay deh, hantunya juga bohongan. Itu karena reaksi takutnya Tia tuh berlebihan, padahal dia sendiri yang ngajakin kita ke sini. Tiba di depan pintu, seorang penjaga membuka tirai hitam dan mempersilahkan kami untuk masuk. Sialnya, sebelum masuk,
Kami sempat berebut untuk pindah ke posisi tengah. Tapi teman-teman gue pada nggak mau nuker. Alhasil, gue dan Tia jalan berdampingan di barisan paling belakang. Kebayangkan kalau tiba-tiba nanti ada yang ngejar-ngejar dari belakang. Aduh, pasti serem banget. Kami lalu masuk ke dalam. Hawanya sangat dingin, dan bau kemenyan juga tercium pekat. Gue nggak bisa lihat kondisi di dalamnya, karena ruangannya tuh benar-benar gelap, dan hanya ada sorotan lampu merah. Suara audio teriakan horor yang diputar keras membuat kami terus-terusan berteriak. Kami berenam pun jalan dengan cepat dan saling berdempetan. Rian. Tiba-tiba gue dengar ada suara bisikan. Bisikan itu dekat sekali di telinga kiri gue sampai terasa hangat. Gue sontak langsung ngeliat ke sebelah kiri. Tapi nggak ada apa-apa selain tembok, karena jalur rumah hantunya ini tuh sempit seperti gang. Kondisi saat itu benar-benar riuh. Kami semua teriak-teriak ketakutan karena boneka-boneka setan yang tiba-tiba muncul di samping. Sampai kemudian kami tiba-tiba berhenti. Gue dan Tia teriak ke depan. Buruan jalannya, kok berhenti? Kami ketakutan jika ada hantu usil yang mengejar kami dari belakang. Lalu, tiba-tiba rambut gue tuh ditarik dari belakang. Pas gue lihat ke belakang, gak ada orang sama sekali. Ti, lo narik rambut gue ya? Tia yang dari tadi merem menggelengkan kepalanya. Kami pun jalan lagi. Kemudian ada sebuah patung yang tiba-tiba muncul dari arah samping kami. Kami sontak lari ketakutan. Teman-teman gue yang barisannya paling depan udah lari sekencang mungkin sampai kami yang ada di belakang tuh ketinggalan. Gue jadi gak bisa ngelihat mereka lagi karena jalur yang kami lewati ini banyak pintu. Karena kondisinya gelap, gue dan Tia akhirnya pun berpisah sama mereka. Anjir, Ti, ini kita belok mana? Jantung gue berdegup cepat. Gue benar-benar bingung pintu mana yang harus kami pilih. Apakah sebelah kiri atau kanan? Tia yang lagi-lagi masih merem dari tadi cuman menyenderkan badannya ke gue sambil menggeleng ketakutan. Karena gue udah pasrah, gue akhirnya masuk ke pintu sebelah kanan. Dan pas pintu dibuka, ruangannya tuh terang. Ruangan itu kecil dan kosong, gak ada perabotan apapun di dalamnya. Loh, apa gue salah masuk ya? Apa ini ruangan ganti kostum? Pas gue lihat ke pojokan, ada orang yang pakai kostum genderuwo. Dia itu hitam, besar, dan matanya merah. Badannya tinggi sekali. Gue sampai kaget karena kostumnya benar-benar seperti asli. Aduh, maaf bang, kita salah masuk. Pintu keluar lewat mana? Abang yang pakai kostum genderuwo itu melambaikan tangannya untuk menyuruh kami keluar dari ruangan ini. Dia gak ngomong apa-apa. Tia yang masih merem dan menyender ke gua gak membukakan matanya sama sekali. Ti, kita salah masuk. Tapi Tia tetap gak ngerespon apa-apa. Wajahnya benar-benar pucat. Kami akhirnya balik lagi dan masuk ke pintu yang lain. Ruangan kembali gelap. Gue dan Tia jalan secepat mungkin untuk sampai. Sepanjang jalan, hanya ada audio-audio seram dan boneka-boneka kejutan di sebelah kiri dan kanan kami. Rian. Tiba-tiba, gue mendengar ada suara bisikan lagi. Kali ini, bisikan itu berasal dari belakang. Dan pas gue tengok, bener aja, ada kuntilanak yang berdiri di belakang gue. Kuntilanak itu tersenyum dan berjalan lambat mendekat ke gue. Sontak gue lari
sekujur tubuh gue merinding hebat. Walaupun sebenarnya gue tahu itu cuman orang yang pakai kostum, tapi tetap aja serem. Kami berdua lari sekejam mungkin. Gue lari dan terus berlari, sampai akhirnya gue berhasil keluar dari rumah hantu ini. Napas gue ngos-ngosan parah. Wajah gue benar-benar pucat, rambut udah acak-acakan, dan tubuh gue dipenuhi oleh keringat dingin. Gue benar-benar lega, karena akhirnya udah keluar dari rumah hantu. Tapi pas gue ngeliat ke sekitar, Tia udah gak ada. Loh, Tia kemana? Dan pas gue lihat di area kanan, udah ada teman-teman yang menunggu, dan ternyata di sana juga udah ada Tia. Gue langsung nyamperin Tia dan bilang kenapa ninggalin. Tapi Tia kebingungan ngeliat gue. Lo ngomong apaan sih, Rin? Dari awal masuk kan gue ada di barisan tengah. Gue sebelahan sama Dina. Hah? Gue kaget bukan main. Gue lalu ngejelasin lagi sama dia kalau dari tadi tuh Tia ada di samping gue. Tapi Tia, Dina, dan teman-teman yang lain bilang, yang ketinggalan itu kan lo doang, Rin. Makanya kita nunggu lo di sini. Hah? Gue bingung. Jadi orang yang selama ini ada di samping gue itu siapa dong? Gue cuma bisa diem. Dan selama gue diem, gue ngedengerin teman-teman gue cerita tentang kejadian di dalam rumah hantu tadi. Gila ya, kita cemen banget. Padahal hantunya kan cuma patung sama boneka aja. Tapi kita udah ketakutan. Gimana nanti kalau ada orang yang nyamar pakai kostum? Pasti lebih serem lagi kan? Ucap Tia. Tunggu. Jadi kalian selama ini di dalam nggak ngelihat ada kuntilanak sama genderuwo kayak gue? Ceplos gue. Mendengar ucapan gue, mereka semua menegaskan kalau di dalam itu hanya berupa patung-patung aja, nggak ada orang sama sekali. Tapi karena gue nggak percaya, gue pun tanya ke salah satu panitianya, apakah ada orang yang pakai kostum setan di dalam rumah hantu ini? Tapi jawaban panitia membuat gue merinding hebat. Dia bilang kalau event ini murni pakai boneka dan patung-patung saja untuk menakut-nakuti. Tidak ada orang yang pakai kostum hantu, karena itu dilarang. Hah? Teman-teman gue langsung melihat ke gue dengan kaget. Dengan nada yang pelan, Tia bilang, jadi yang lo lihat itu apa hantu beneran, Rin? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.